Program transmigrasi sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 1950. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi dicanangkan menjadi salah satu program untuk mencapai asta cita, khususnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Namun pada tataran implementasi banyak tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya memastikan bahwa program ini benar-benar berdampak dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan Menteri Transmigrasi untuk mengetahui gebrakan apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan tantangan di lapangan. Inilah Di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Transmigrasi Bapak Muhammad Iftithah Sulaiman. Ya, saat ini saya sudah bersama Menteri Transmigrasi Bapak Muhammad Iftithah Sulaiman. Bapak, terima kasih sudah bersama kami hari ini. Pak, ini kan Bapak sudah bulan Oktober ini sudah 1 tahun berarti ya Pak yang menjabat sebagai Menteri Transmigrasi. Tepat 1 tahun. Nah, menurut Bapak, selama Bapak menjabat sampai dengan saat ini, apa capaian yang paling signifikan dari Kementerian Transmigrasi? Capaian yang paling signifikan bagi kami itu adalah adanya satu persepsi baru dari transmigrasi. Persepsi baru itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, pada waktu yang lalu orang kan hanya berpersepsi bahwa transmigrasi itu hanya urusan memindahkan penduduk. Lebih spesifik lagi dari Jawa keluar Pulau Jawa, dari tempat yang sangat padat begitu ke tempat yang jarang. Nah, sebetulnya transmigrasi lebih dari sekedar itu. Apalagi dengan adanya undang-undang revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97 ke Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Maknanya adalah transmigrasi itu bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi satu adalah pembangunan kawasan ekonomi baru, karena di pasal 32 ayat 4 ya, itu jelas disebutkan di situ bahwa transmigrasi fokusnya tidak lagi hanya swasembada, tetapi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berarti sekarang bisa dikatakan fokusnya lebih kepada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Jadi fokusnya lebih kepada pertumbuhan ekonomi baru begitu. Tetapi ini saya sampaikan Mbak Valerina, memang itu juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada saya. Saya juga tahunya transmigrasi itu ya cuma perpindahan penduduk, begitu kan. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden, beliau sampaikan lakukan transformasi transmigrasi. Jadi selama 1 tahun inilah kami sedang melakukan transformasi transmigrasi. Lebih dari sekedar perpindahan penduduk, tetapi bagaimana membangun kawasan ekonomi yang baru. Nah, hanya saya sampaikan penekanannya di sini. Saya terus mencari apa sih itu pertumbuhan ekonomi itu. Nah, ternyata ada satu hal tugas terkandung yang harus juga kami lakukan, yakni adalah bagaimana membangun manusianya. Karena tidak mungkin pertumbuhan ekonomi itu akan sangat meningkat tanpa manusia-manusia yang unggul. Berarti bisa dikatakan apakah sebelumnya tidak fokus pada pembangunan manusianya, hanya lebih kepada proses pemindahannya saja? Saya melihatnya seperti itu. Jadi misalkan contoh ya, ini kita bahasa rakyat ya. Banyak masukan kepada saya, Pak, Bapak bagaimana membangun daerah kami? Kalau Bapak yang kirim gepeng itu gelandang pengemis. Ya, jadi saya sering bolak-balik, saya sering berikan contoh, Mbak Val. Kawasan transmigrasi di Melolo, di NTT. Ini karena fakta konkretnya ya. Walaupun saya sering ulang-ulang karena supaya lebih mudah kita melakukan analoginya. Di sana itu tanah batu itu jadi satu. Jadi nanam singkong aja sulit tumbuh. Nah, kemudian datanglah para peneliti dari Queensland University dari Australia. Dia melihat dalam peta yang lebih besar bahwa wilayah daratan yang berada di bawah garis khatulistiwa, apalagi agak lebih jauh dari garis khatulistiwa, itu cocok untuk tebu. Lalu dicarilah lokasinya dan salah satu hipotesanya itu adalah di Sumba Timur itu. Tetapi ketika mereka datang, terus kemudian menemukan satu fakta bahwa ternyata tadi tanah dan batu itu jadi satu. Jadi susah gitu ya untuk menumbuhkannya. Sulit. Nah, masyarakat awam melihatnya ya hanya tanah dan batu begitu. Mau diapain begitu. Nah, tapi dengan bantuan teknologi, ternyata ada teknologi dari Jerman dalam industri pertambangan
Itu ternyata bisa dilakukan land clearing, dipisahkan antara batu dengan tanahnya, sehingga menjadi lahan yang subur. Nah, ilmu pengetahuan tidak hanya melihat hanya tanah saja, tetapi juga iklimnya, suhu, cuaca, cahaya, endapan, dan sebagainya. Dan ternyata pada saat ditanami tebu itu dalam 1 ton tebu, hasilnya menghasilkan 120 kg gula. Dan rendemannya itu sangat tinggi sekali. Mengapa? Dibandingkan dengan di Jawa ataupun Lampung, yang hanya sekitar kurang lebih 70 kg sampai 80 kg. Karena ternyata suhu antara siang hari dengan malam hari itu sangat ekstrim. Membuat tebunya itu stres. Karena tebunya stres, maka menghasilkan rendeman gula yang sangat tinggi. Jadi bayangkan, ilmu pengetahuan, teknologi itu melihat lingkungannya itu saja cukup berbeda. Atau seperti misalkan di satu daerah yang lain. Misalkan contoh, saya tadi baru berkumpul dengan para gubernur Papua. Saya sampaikan untuk membangun Papua, kita perlu lebih banyak industri. Kemudian ada problem, bagaimana listriknya. Saya sampaikan kenapa tidak memanfaatkan sungai Mambremo yang panjangnya itu sekitar 650 sampai dengan 1102 km. Nah, sungai Mambremo yang sungai besar ini, saya pernah melihat analisa BPPT, itu dasnya, daerah aliran sungainya itu bisa menghasilkan listrik 12 gigawatt. Sudah lebih dari cukup untuk menghidupi Papua, bahkan bisa swasembada dan bisa diekspor dari luar Papua. Nah, hal-hal seperti inilah bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi melihat lingkungannya berbeda dengan hanya, mohon maaf, masyarakat yang biasa. Makanya jadi sekarang konsepnya dirubah ya, bukan hanya sekedar memindahkan, tapi juga sekaligus mungkin membawa ilmu, membawa pengalaman untuk dibagi di sana. Betul sekali. Kalau kami membaca dari berita-berita yang ada, sebenarnya fokusnya Kementerian Transmigrasi itu kan programnya namanya 5T ya Pak. Ya. Bisa dijelaskan kepada kita apa itu 5T? Jadi 5T itu ada 5 ya. Yang pertama adalah transtuntas. Apa itu transtuntas? Transmigrasi tuntas. Tagline-nya tuntas lahan, tuntas harapan. Kami mempelajari bahwa hulunya dari transmigrasi itu kan lahan, penyiapan lahan. Nah, ternyata 129.000, lebih dari 129.000 bidang tanah itu belum disertifikatkan. Ya. Sehingga ada ketidakpastian soal lahan, ada tumpang tindih, ada konflik lahan. Saya sering sampaikan bahwa bagi kita mungkin itu hanya soal kertas. Tidak, ini soal kepastian hukum. Saya mendapat laporan pada saat kemarin open house, ada transmigran yang 1 tahun di penjara karena bersengketa soal lahan. Nah, ini kan tidak bisa kita biarkan. Makanya saya sampaikan, ini masalah lahan ini harus segera kita tuntaskan, harus kita segera selesaikan. Maka itu menjadi prioritas utama. Yang kedua, itu adalah translokal. Translokal itu adalah kita ingin, kalau saya ya, Mbak Val, kalau saya tadi pagi nih, saya lagi lari, saya mendefinisikan transmigrasi dalam arti yang baru. Apa itu? Kalau menurut undang-undang kan pemindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu definisi lengkap menurut undang-undang. Nah, saya terus berpikir apa ya yang membuat masyarakat lebih sukarela tadi. Lebih kecap ya. Itu transmigrasi itu menurut saya adalah peningkatan kesejahteraan. Jadi justru dibalik. Bukan soal pindah penduduknya, tapi peningkatan kesejahteraan melalui pemusatan penduduk, pembangunan manusia, dan pembangunan kawasan ekonomi baru yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi kata kuncinya di peningkatan kesejahteraan itu. Makanya dalam konteks transmigrasi lokal, kita ingin pembangunan itu tentu harus memberdayakan masyarakat lokal terlebih dahulu. Maka program transmigrasi hari ini tidak bisa lagi top down. Tidak bisa lagi saya misalkan asal saja memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak bisa. Itu harus namanya ada KSAD, kerjasama antar daerah. Harus ada permintaan dari pemerintah daerah setempat dan persetujuan pemerintah daerah setempat. Jadi sekarang ini urusan transmigrasi itu sesuai dengan semangat otonomi daerah itu sifatnya konkuren. Konkuren itu jadi ada pembagian kewenangannya masing-masing, mana kewenangan pusat, mana kewenangan pemerintah daerah. Sejauh ini respon dari Pemda seperti apa Pak? Semangat nggak untuk mereka meminta untuk dilakukan program transmigrasi? Kalau pertanyaannya hari ini sangat semangat. Bahkan kami ini ya kalau mohon maaf ini, saya harus buka faktanya, over
ya dari maksudnya itu sangat demand-nya sangat tinggi. Oh, justru demand-nya tinggi. Mereka ingin segera langsung dikirimkan. Sangat tinggi. Oke. Saya dasarnya dari mana? Pendaftaran transmigrasi itu kan ada 2. Satu yang ke kepala dinas transmigrasi yang ada di daerah, online maupun offline, maupun ke kami, ke Kementerian Transmigrasi. Itu lebih dari puluhan ribu yang daftar. Sementara kapasitasnya tahun ini saja hanya 1.394 kepala keluarga. Wow. Jadi jauh ya? Puluhan ribu yang daftar. Seperti contoh saja di Papua Pegunungan yang sampai dengan hari ini tidak ada kawasan transmigrasi. Itu pemerintah daerahnya, wagubnya datang ke saya dan meminta 1.500 sampai dengan 2.500 kepala keluarga untuk dibangun transmigrasi lokal, khusus orang asli Papua di sana gitu. Nah, oleh karena itu kami ingin fokus sekali lagi kepada masyarakat lokal melalui transmigrasi lokal itu sendiri. Yang ketiga, itu ada transmigrasi patriot, itu adalah distribusi SDM unggul. Yang keempat, transmigrasi karya Nusantara. Nah, ini adalah untuk penciptaan lapangan kerja, termasuk para pendatang. Nah, itulah yang dulu fokusnya transmigrasi umum ini adalah pendatang, sekarang hanya satu bagian dari 5 fokus utama kementerian kami. Nah, baru yang terakhir transmigrasi gotong royong, itu adalah fokusnya adalah sinergi kolaborasi antara kementerian lembaga dengan pemerintah daerah dalam membangun kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Ini mungkin ya Pak ya, bisa dijelaskan di sini singkatnya soal 5T itu seperti ini pemirsa ya. Jadi Jadi sekali lagi ini Transtuntas adalah pemberi kepastian hukum atas hak tanah. Nah, transmigrasi lokal ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tuan rumah pembangunan di kawasan transmigrasi. Maksud saya begini ya. Contoh misalkan di kawasan Rempang yang sekarang sedang agak menghangat begitu ya. Itu kalau kita lihat RPJMN-nya, baik daerah maupun pusat, itu kan kawasan industri. Baik Rempang maupun Galang. Hanya soal waktu saja industri akan masuk. Hanya soal waktu saja. Nah, sekarang ini kemarin agak dipaksakan, masyarakatnya diusir, tergusur, sehingga ada perlawanan, terus kemudian investasi, kemudian berhenti begitu. Nah, saya sampaikan bahwa ini tidak boleh terjadi. Seharusnya masyarakat lokal itu betul-betul menjadi tuan rumah pembangunan di negerinya sendiri. Bagaimana caranya? Sediakan dong lahan untuk masyarakat lokal tersebut untuk tetap tinggal di sana, tidak terusir, tidak tergusur dari daerahnya sendiri. Kemudian justru dibikin satu ekosistem peradaban yang sangat maju. Maksudnya di situ ada desanya, kesehatannya, ada pendidikannya, ada pasarnya, ada tempat ibadahnya, ada tempat akulturasi budayanya. Saya tadi sampaikan pada saat kita berbincang awal, saya sampaikan migrasi yang paling sukses itu adalah urbanisasi. Nah, urbanisasi itu masyarakat berbondong-bondong datang ke kota tanpa ada satupun paksaan. Transmigrasi mensyaratkan sukarela, tapi seringkali di masa lalu yang ada adalah semacam paksaan begitu. Ini tidak boleh. Nah, jadi membaca, mempelajari, mencermati dari kisah sukses urbanisasi, apa itu? Kita sekarang dari Kementerian Transmigrasi mengedepankan strateginya ada gula, ada semut. Bagaimana kita meng-create gula-gulanya supaya semutnya datang. Jadi transmigrasi hari ini bukan mindah-mindahkan semut, tapi mencetak gula-gulanya supaya semutnya tadi sukarela. Betul. Sekarang bagaimana Bapak menciptakan gula-gulanya tadi itu? Nah, nomor 1 ya, yang paling kita harapkan itu adalah harus ketahui dulu apa potensinya yang ada di situ. Emasnya yang ada di situ apa? Apa yang membuat orang akan berkumpul ke situ? Mbak Val, bayangkan analoginya adalah pertambangan. Kadang-kadang untuk mencapai daerah pertambangan itu, migas misalkan, itu di tengah-tengah laut, di puncak gunung. Kok orang mau datang ke sana? Karena di situ ada emasnya. Di situ ada sesuatu yang bernilai. Nah, transmigrasi kalau mau berkembang harus menemukan dulu apa itu emasnya. Nah, yang bisa menemukan emasnya ini hanya SDM unggul. Maka tahun ini kami menempatkan kurang lebih 2.000 peneliti di 154 kawasan transmigrasi untuk menemukan apa itu emasnya. Dari situlah baru kita bisa kembangkan komoditasnya, apa yang mau kita bisa kembangkan begitu. Baik, oke. Jadi mudah-mudahan pemirsa sekarang sudah tergambarkan apa saja program yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Transmigrasi. Nanti dalam segmen berikutnya kita akan gali lebih dalam ya Pak ya mengenai masing-masing 5T tadi itu. Lalu kemudian juga akan bicara, tadi kan Bapak mengatakan ini kita harus menciptakan pemikiran yang baru nih tentang transmigrasi. Nah, bagaimana nanti transmigrasi ini bisa menarik
generasi muda ya Pak ya, karena kan itu yang sekarang paling banyak istilahnya penduduk Indonesia dan demografi. Betul. Jadi nanti kita akan bicarakan mengenai tantangan dari transmigrasi di masa depan. Tetaplah bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Transmigrasi Bapak Iftithar Sulaiman akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Transmigrasi Bapak Muhammad Iftithar Sulaiman. Pak, tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai 5T, program utama dari Kementerian Transmigrasi. Nah, yang ingin sekarang kita bedah lebih lanjut adalah satu persatu ya Pak. Yang pertama adalah soal transtuntas atau transmigrasi tuntas yang salah satu fokusnya adalah tadi menyelesaikan permasalahan lahan di kawasan transmigrasi. Bapak mengatakan bahwa sudah ada sekitar 6.600 sertifikat tanah dari 129.000 bidang yang sudah diterbitkan sertifikatnya. Targetnya hingga akhir tahun 2025 ini adalah 12 hingga 13.000 bidang. Apakah Bapak yakin bisa mencapai target itu? Saya optimis dengan target tersebut. Saya sudah bicara juga dengan Dirjen PPK Trans seberapa besar keyakinannya karena kan beliau sendiri yang membuat target itu. Saya sampaikan ini akan berpengaruh terhadap kinerja Dirjen yang bersangkutan pada akhir tahun nanti saya membuat evaluasi terhadap kinerjanya. Jadi mudah-mudahan itu tercapai. Bahkan saya juga ingin justru lebih cepat lagi daripada itu. Saya akan cek setiap saat karena setiap minggu kita ada rapat pimpinan tinggi, evaluasi terkait dengan anggaran maupun program. Apa strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi untuk bisa mencapai target itu? Yang sudah kita lakukan saat ini itu adalah melakukan koordinasi yang cukup erat dengan Kementerian ATR BPN, seluruh kantor pertanahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Juga kami kan memiliki MOU dengan Kemdagri untuk batas wilayah ya. Kita berpengaruh juga itu. Kemudian juga dengan Kementerian Kehutanan. Ini juga masalah lahan kan menyangkut masalah kehutanan dan sebagainya. Juga kami juga koordinasi dan memiliki MOU dengan BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, inilah yang paling penting bagi kami utamanya dengan Kementerian ATR BPN. Saya tekankan kepada para pegawai Kementerian Transmigrasi, saya sampaikan jangan diulangi lagi di waktu yang lalu, selalu mendelay ya, menunda penerbitan sertifikat itu. Tadi Mbak Valerina Daniel sempat menyinggung juga bagaimana supaya tidak disalahgunakan. Nah, ini memang saya sampaikan bahwa kita buat saja komitmen fakta integritas dengan para transmigran itu. Para pegawai juga memang menyampaikan argumennya pada kami, Pak, kenapa kami tidak langsung terbitkan? Karena khawatir begitu diberikan sertifikatnya terus kemudian dijual. Nah, saya sampaikan berapa lama? Setelah 5 tahun. Loh, kalau setelah 5 tahun, ya kan, terus semua berpikir seperti itu, wajar kalau sekarang sudah 20-30 tahun nggak ada yang ngurus lagi. Karena mungkin pejabatnya sudah berganti, menterinya juga sudah berganti, begitu. Nah, kekhawatiran dan ketakutan ini menurut saya ya kan bisa dieliminir dengan melakukan fakta integritas dengan para transmigrannya. Kalau misalkan si transmigrannya itu menjual, ya kan, menyalahgunakanlah begitu, karena kan aturannya baru boleh setelah 15 tahun diserah terimakan itu. Nah, kalau misalkan dia jual, misalkan tidak sesuai dengan peruntukannya, diberikan sanksi baik kepada transmigrannya atau kepada pemerintah daerah yang mengirimnya. Kan banyak juga sebetulnya yang berkeinginan untuk ikut program transmigrasi ini. Kenapa kita berikan kepada orang yang menyalahgunakan
hak yang sudah diberikan kepada dia. Jadi hanya mendasarkan kepada fakta integritas. Tapi kalau kita belajar pada kasus-kasus konflik lahan, ya Pak ya, meskipun seseorang sudah punya sertifikat misalnya, tapi masih ada saja kemungkinan misalnya di double atau dipalsukan oleh orang lain. Nah, dari situ kita belajar bahwa ternyata harus ada suatu langkah konkret yang bisa kemudian mencegah hal seperti ini. Dari Bapak, apakah cukup yakin dengan fakta integritas itu bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu? Begini, harus dilihat dulu apa penyebab dari konflik lahan itu. Penyalahgunaannya seperti apa gitu. Ini mungkin konteksnya dua hal yang berbeda ya. Sebetulnya terkait dengan kepemilikan tanah ini, itu kita kan ada alas haknya. Namanya HPL transmigrasi, hak pengelolaan lahan transmigrasi. Itulah ujung atau hulu daripada lahan transmigrasi. Baru setelah itu disertifikatkan untuk para pemilik lahan transmigrasi. Nah, yang seringkali tadi ribut konflik lahan itu biasanya itu sesuatu hal yang berbeda lagi tuh. Penyalahgunaan transmigrasi, lahan transmigrasi dengan cara misalkan dia dijual, itu boleh dikatakan penyalahgunaan. Tetapi yang terjadi sekarang ini itu adalah adanya lahan transmigrasi sah milik para transmigran, kemudian diserobot oleh perusahaan swasta, oleh pemilik HGU misalkan, atau diserobot oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, justru dengan kami mengeluarkan sertifikat itu justru memberikan kepastian melindungi para transmigran dari upaya-upaya mafia tanah, dari upaya-upaya penyerobotan pada orang-orang yang tidak berhak. Selain itu juga ada kekhawatiran jika memang ada target tertentu ya Pak, mungkin akan dilakukan percepatan misalnya pembukaan lahan. Bapak pernah mendengar hal itu? Sejauh ini kami ini sekarang belum ada lagi upaya untuk pembukaan lahan baru karena kami akan fokus revitalisasi yang sudah ada. Jadi kami justru sekarang ini adalah melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi. Tadi saya sudah sampaikan Mbak Val bahwa kami ini sekarang sedang fokus untuk menciptakan gula-gula di kawasan transmigrasi. Jadi Mbak Val juga yang harus mungkin kita ketahui, perpindahan penduduk melalui program transmigrasi di era lalu itu kan fokusnya hanya satuan permukiman. Jadi hanya di situ ada perumahannya, ada lahan pekarangannya, kemudian ada lahan usahanya. Jadi hanya kayak semacam klaster perumahan bentuknya itu. Nah sekarang dengan adanya transformasi transmigrasi, itu fokusnya kawasan. Jadi kawasan itu tidak hanya satuan perumahan atau permukiman disebutnya oleh kami, tapi juga satu delineasi, satu kawasan yang cukup luas, termasuk di dalamnya adalah ada potensi ekonominya. Jadi sebagai untuk tempat bekerjanya juga begitu. Nah kami sampaikan bahwa kita sekarang fokus revitalisasinya, bagaimana kawasan transmigrasi tersebut menjadi tempat yang nyaman. Ya kami harus menyediakan tempat pendidikannya, kami harus menyediakan layanan kesehatannya, tempat ibadahnya dan sebagainya. Seperti yang tadi saya analogikan sebagai sebuah kota baru gitu. Jadi sekarang strategi seperti itu ya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran soal pembukaan lahan diharapkan tidak terjadi. Iya, betul. Oke, baik. Nah sekarang kita beralih ke program berikutnya Pak. Ini soal program Transpatriot. Tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa ini suatu program yang baru karena tadi ingin menyebarkan SDM unggul untuk bisa membangun daerah yang dituju. Ada kurang lebih 100-an daerah yang sudah dijadikan 154. Nah, sejauh ini apa evaluasi Bapak dari program tersebut? Jadi Transmigrasi Patriot, Mbak Val, itu saya harus ajak kepada satu imajinasi dulu ya. Bahwa pertama tadi saya diberikan misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi itu kan rumus makronya itu adalah consumption ditambah government spending ditambah investasi ditambah selisih ekspor dikurangi impor. Nah, kita sekarang ini ditargetkan 8%. Sebetulnya kalau hanya di atas kertas, Maluku Utara sudah 4 kali lipat, 32%. Tapi saya lihat angka kemiskinannya masih cukup tinggi. Apa maknanya? Maknanya itu hanya berfokus kepada ekspor dan investasi.
Sementara yang kita harapkan, investasi dan ekspor ini itu menggenerate adanya, meng-create lebih banyak lagi lapangan kerja. Untuk siapa? Untuk masyarakat lokal. Karena kalau misalkan lapangan kerja terserap oleh masyarakat lokal, itu masyarakat akan memiliki pendapatan. Kalau masyarakat memiliki pendapatan, maka konsumsi rumah tangganya akan tinggi. Nah, kalau misalkan rakyat memiliki pendapatan, akan bayar pajak. Sumber dari government spending itu adalah APBN. Dan APBN sumber asalnya dari pajak rakyat, lebih dari 80%. Nah, jadi kalau misalkan adanya investasi dan peningkatan barang dan jasa, menyerap lebih banyak tenaga kerja, masyarakat lokal, maka pertumbuhan ekonominya akan inklusif dan berkelanjutan. Itulah salah satu fokus utama dari transmigrasi. Itulah yang membedakan antara kawasan ekonomi khusus dengan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Jadi kalau kawasan ekonomi khusus itu lebih fokusnya kepada kapitalis, kepada para pemilik modal. Tidak ada kewajiban yang berakibat mengikat secara hukum untuk memberdayakan masyarakat lokal. Maka itulah kenapa di Sulawesi Tengah pun sekarang sempat pertumbuhan ekonominya 16%, sekarang kalau tidak keliru 9,8%, karena kemudian adanya investasi, adanya pertambangan, tapi karena masyarakatnya itu tidak terserap, bahkan adanya tenaga kerja asing yang isu lebih sensitif lagi, maka tidak inklusif dan tidak berkelanjutan begitu. Artinya tidak menyentuh masyarakat bawah. Ini yang tidak diharapkan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin agar masyarakat kita terserap lebih banyak oleh lapangan kerja. Maka saat ini kami dari Kementerian Transmigrasi itu memiliki dua kekuatan. Satu lahan, yang kedua tenaga kerja. Yang kami ingin fokuskan itu ada 3. Antara lain adalah teknologi, kemudian kapital, dan off-taker. Nah, inilah yang akan kami kawinkan. Antara tadi lahan dengan tenaga kerja, masyarakat setempat, dengan yang dimiliki oleh dunia usaha. Jembatannya siapa? Yang memadukan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan dunia usaha. Jembatannya adalah para SDM unggul. Inilah yang dimaksud dengan SDM transmigrasi patriot. Itu. Oleh karena itu tantangannya ke depan adalah bagaimana menghadirkan para SDM unggul itu di kawasan-kawasan transmigrasi. Nah, saya berpikir keras, saya sudah sering bergaul dengan orang-orang pintar. Ya. Saya sudah sering melihat, menyaksikan bagaimana orang-orang pintar itu bekerja. Menurut saya, definisi orang pintar tidak bisa disederhanakan hanya karena IP-nya 4,0. Menurut saya, orang pintar itu adalah orang yang mampu untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, kami ingin memberikan satu pengalaman baru bagi para SDM unggul ini untuk membuktikan apakah ilmunya itu terbukti atau tidak di lapangan. Inilah yang betul-betul menjadi semangat dari para transmigran patriot. Tahun ini kami mulai dengan tim ekspedisi patriot. Menempatkan 2.000 peneliti terdiri dari para guru besar, kemudian S2, S3, S1 dan mahasiswa S1 ongoing di 154 kawasan transmigrasi. Pada saat awal program ini kami launching, banyak pesimisme. Siapa mahasiswa UI, ITB, Unpad, UGM yang mau terjun ke kawasan transmigrasi? Bahasa kasarnya yang mau-mau aja begitu, ya kan? Ternyata dari 2.000 seat yang kami sediakan, lebih dari 3.000 yang mendaftar, itu pun seleksinya sebetulnya dilakukan secara tertutup terlebih dahulu. Karena ini pilot project. Mengundang banyak protes juga. Saya dapat surat dari salah satu orang tua, menulis surat kepada saya. Ya. 2 anak saya lulusan dari Universitas Samratulangi, Manado. Dia mengatakan bahwa IP-nya 4,0. Sangat pintar, sangat cerdas, sangat brilian. Kenapa tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anggota tim ekspedisi patriot? Kenapa? Responnya apa Pak kemudian Bapak? Ya, saya terus terang belum jawab langsung. Tapi melalui media ini saya sampaikan, ini karena pilot project memang kami fokuskan di 7 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, berkolaborasi dengan 17
17 perguruan tinggi yang ada di daerah. Respon saya terhadap pertanyaan itu sebetulnya karena saat ini di Sulawesi Utara tidak ada kawasan transmigrasi. Kalau misalkan ada kawasan transmigrasi di Sulawesi Utara, mungkin kami akan berkolaborasi juga dengan Unsrat. Jadi ternyata animonya banyak ya Pak yang ingin terjun ya? Sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Ini saya mau berikan cerita inspirasi juga, Mbak Valera. Apa? Saya 2 hari yang lalu, kami semua Kementerian Transmigrasi baru berduka atas berpulangnya satu patriot. Dari 2.000 patriot itu, satu patriot gugur di medan tugas pada saat sedang melaksanakan tugas. Jadi pada saat itu siang hari, dia di Fakfak, kawasan transmigrasi Bomberai, Fakfak Papua Barat, sedang melakukan penelitian dan potensi ekonomi di kawasan itu. Kemudian pada saat akan kembali ke tempat dia biasa menginap gitu, tinggal, itu 1 kilometer sebelum itu ada jalan tikungan yang sangat licin dan hujannya sangat deras sekali, sehingga mengalami kecelakaan. Alhamdulillah yang satu selamat, tapi yang satu lagi gugur, meninggal dunia. Nah namanya ini Anggit Bima Wicaksana, panggilannya adalah Bimo. Almarhum adalah mahasiswa IPB, sangat pintar sekali, dan saya baru tahu dari teman-temannya bahwa banyak teman-temannya itu yang diajak oleh Bimo untuk masuk dalam tim ekspedisi Patriot ini. Jadi punya jiwa leadership, dia juga adalah ketua angkatan. Satu pesan yang sungguh menyentuh hati saya adalah yang diceritakan oleh ayahnya. Ayahnya orang yang cukup berkecukupan, meminta agar Bimo tidak berangkat ke Papua. Kenapa begitu? Karena cukup jauh Papua itu. Sampai dikatakan, Bimo, kamu dapat uang saku berapa? Saya bayar 2 kali lipat. Jadi berusaha untuk dibujuk untuk tidak berangkat. Bahkan kakaknya mengatakan, saya kan nanti mau nikah bulan Desember. Kalau bisa, nggak usahlah berangkat. Kamu kan di sana sampai bulan Desember. Apa yang disampaikan oleh almarhum? Saya ingin mengamalkan ilmu saya untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Itu menurut saya sangat nobel sekali. Kenapa saya bilang begitu? Kita sering mendengarkan orang bijak berkata bahwa amalan yang tidak pernah putus adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita ingin agar ilmu-ilmu yang dipelajari di universitas-universitas itu betul-betul berdampak kepada masyarakat. Kita sekarang mau alasan apa lagi? Dulu kita mengatakan kita banyak yang miskin karena rakyat kita banyak. Kita seharusnya sekarang malu kepada Tiongkok. Tiongkok itu 1,4 miliar penduduknya. Sekarang poverty-nya, kemiskinannya hampir zero. Ya, bahkan mereka mengatakan zero. Tidak ada lagi kemiskinan di Tiongkok begitu. Saya belajar kemarin beberapa hal dan kata kuncinya adalah industrialisasi di seluruh kawasan yang ada di Tiongkok. Nah, sebenarnya kalau back to basic kepada mengapa ada transmigrasi di Indonesia, kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Hatta tahun 46. Transmigrasi adalah industrialisasi besar-besaran di luar Jawa. Untuk apa industrialisasi itu? Untuk membuka lebih banyak lapangan kerja. Agar masyarakat betul-betul mendapatkan pekerjaan sehingga tadi memiliki pendapatan, memiliki daya beli, kemudian juga menyumbang untuk pembangunan nasional. Ini dari cerita Bapak tadi sepertinya kita bisa melihat bahwa anak muda pun juga tertarik ya Pak dengan sangat program tertarik. transmigrasi Saya ini ya. katakan sangat tertarik. Bagaimana caranya Bapak ke depannya untuk menggait lebih banyak lagi keterlibatan generasi muda? Karena kita tahu kan generasi muda saat ini yang menjadi bonus demografi di Indonesia. Dan juga untuk tentunya mendukung terciptanya tadi generasi emas 2045. Bagaimana strateginya nih Pak? Strateginya adalah tentu kita harus ikut mendampingi, memberikan insentif, memberikan kemudahan-kemudahan mereka untuk ikut berkontribusi. Bagaimana caranya? Satu, konkretnya adalah tadi melalui tim ekspedisi Patriot untuk melakukan terlebih dahulu pemetaan potensi ekonominya di situ apa. Kemudian yang kedua adalah kami akan memberikan semacam beasiswa S2, insya Allah tahun depan, di beberapa lokasi. Sementara pilot project ini yang sudah pasti adalah satu di Rempang, kemudian yang kedua ada di Salor, Merauke. Nah yang ketiga masih kami hitung antara Sulawesi Barat ataupun Sulawesi Tengah. Saya juga melihat dan sedang menimbang bagaimana di NTB, di Selaparang, maupun di Melolo.
di kawasan transmigrasi Melolo. Yang sedang kami hitung rigid adalah bukan hanya soal akademiknya. Yang sedang saya hitung juga adalah infrastruktur dan fasilitasnya. Saya tidak ingin nanti kalau ada apa-apa mereka di sana, misalkan fasilitas kesehatannya kurang terjamin atau terjangkau. Kemudian kalau ada harus dilakukan sesuatu, bagaimana konektivitasnya. Jadi saya juga tidak ingin menerjunkan mereka ke tempat yang out of nowhere begitu ya, terus kemudian entah berantah, terus kemudian mereka harus survival sendiri. Tidak. Tentu harus ada pendampingan yang mereka juga saya dituntut untuk memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, tapi apa juga yang bisa disiapkan oleh negara. Jadi kita ketemu di tengah. Minimal misalkan fasilitas yang minimal itu ya layanan kesehatan harus ada, kemudian juga nanti asuransinya harus ada, kemudian juga insentif-insentif lainnya. Seperti misalkan kalau on-site ya kami mungkin akan berikan uang saku yang lebih, misalkan dibandingkan dengan beasiswa lainnya. Tetapi yang membedakan antara beasiswa yang diberikan oleh transmigrasi dengan beasiswa lainnya itu adalah masa pengabdian. Nah, saya tahu bahwa LPDP juga menuntut masa pengabdian, tetapi sepertinya tidak bersifat wajib yang saya tahu. Karena banyak juga para penerima LPDP itu terus kemudian mau mengabdi juga kemana begitu. Nah, kalau di transmigrasi itu sudah nanti on-site, dia setelah selesai, ya langsung ada di sana. Kami akan berikan wahana kepada mereka untuk membangkitkan jiwa entrepreneur mereka, sehingga mereka yang lulus dari sana itu harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena kata kuncinya kalau mau mensejahterakan masyarakat ya harus menciptakan lapangan kerja. Dan pastinya ini butuh support dan sinergi dari banyak pihak ya Pak, ya, mau Pemda, swasta dan lain sebagainya. Dan ini adalah message dari salah satu 5 tadi ya Pak, Trans Gotong Royong. Ya, oke. Nanti kita akan bicara panjang lebar lagi tentang Trans Gotong Royong. Pemirsa telah bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel akan segera kembali. Kembali bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Transmigrasi Bapak Muhammad Iftithar Sulaiman. Pak, tadi kan Bapak mengatakan akan menciptakan gula, lalu ada insentif dan lain sebagainya. Itu kan pasti butuh modal yang besar ya Pak ya. Dari mana Bapak akan dapatkan itu modalnya? Apakah Bapak akan kemudian membuka keterlibatan swasta lebih besar ke depannya? Modal awal tentu dari APBN, tapi saya sudah menekankan kepada seluruh pegawai transmigrasi jangan mengandalkan APBN karena fiskal kita terbatas. Jadi jangan mengandalkan APBN. Tahun ini saya diberi uang oleh Pak Presiden 2,55 triliun. Kami kembalikan 777 miliar. Dikembalikan Pak? Ya. Kenapa dikembalikan? Karena pada saat saya cek satu persatu program-programnya itu masih pakai mindset yang lama. Maksudnya? Misalkan fokusnya hanya kepada kuantitas, memindahkan penduduk. Jadi jumlah orang yang Betul, dihitung. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Kita fokus kepada kualitas kehidupan. Fokus kepada kualitas pembangunan manusianya. Jangan hanya fokus kepada pemindahan penduduknya. Tadi Mbak Val sudah mengingatkan kami juga, kita semua. Apa itu? Kalau misalkan kita pindahkan 100 kakak, saya sudah hitung indeksnya. Rata-rata per kepala keluarga itu sekali pemberangkatan, termasuk pembangunan rumah dan lain-lain, 405 juta. 405 juta, saya pernah melihat dan mengecek langsung. Di satu lokasi, satuan permukiman, ditempatkan 100 kakak, kembali 95 kakak. Tinggal 5 kakak. Berarti 95 kakak dikali 405 juta, berapa? Berapa uang negara yang sia-sia? Nah, oleh karena itu kita ingin, saya sampaikan sekali lagi, jangan fokus kepada pemindahan manusianya, tapi bagaimana menciptakan gulanya itu. Ini saya beri contoh, misalkan. Salah satu ya, kita harus memiliki pusat keramaian.
pusat akulturasi budaya. Insya Allah tahun ini sedang dimulai, tahun depan sudah kita bisa nikmati kolam renang Olimpik 50 meter akan dibangun di Salor, Merauke. Itu satu provinsi itu cuma punya satu kolam Olimpik. Itu pun katanya airnya sangat keruh di daerah Merauke dan cukup mahal. Nah, saya sampaikan kalau nanti di kawasan transmigrasi ada, itu menjadi sarana akulturasi yang budaya yang sangat baik sekali. Jadi nanti kita akan bangun, kalau dulu zaman kolonial itu kan alun-alun tempat kumpulnya. Nah, sekarang tempat kumpulnya di kolam renang. Jadi bukan hanya saja soal kesehatan, bukan saja tadi juga akulturasi budaya, tapi juga faktor keselamatan. Kan kalau misalkan dia bisa berenang kan lebih bagus untuk keselamatan diri. Iya, betul. Nah, berarti nanti ini akan dibangunnya, kan tadi Bapak bilang uangnya udah dikembalikan. Berarti nanti modalnya dari mana? Nah, itu kan tadi yang saya sampaikan, APBN itu tadi, kita ingin menghemat anggaran negara supaya lebih efisien. Nah, lalu dari mana lagi? Kemudian kami juga yang kedua berkolaborasi dengan kementerian lembaga lainnya. Contoh di Rempang, pembangunan 500 unit rumah di Rempang, itu 304 unitnya itu dibangun oleh BP Batam. Jadi Kementerian Transmigrasi hanya membangun 200 unit. Ya. Kemudian ekosistem kampung nelayannya, di situ ada dermaga dan sebagainya, itu dibangun dari KKP. Kemudian pematangan lahannya itu dari PU. Kemudian yang lebih menarik lagi, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ya, begitu penempatan transmigran, mereka langsung dapat sertifikat, itu dikeluarkan oleh ATR BPN. Jadi sinergi kolaborasi itu betul-betul bisa menjadi satu padu. Kalau hanya dihitung untuk dikeluarkan oleh transmigrasi, tentu mungkin kami tidak sanggup juga. Karena anggarannya melebihi dari pagu yang kami miliki. Gitu. Jadi itu juga salah satu sumber yang kedua. Yang ketiga, dan yang sekarang sedang kami gelontorkan terus, ide-ide besar ini, dan upaya yang juga kami lakukan terus, bahkan sebelum wawancara ini saya baru dari Dubes Tiongkok tadi, membawa Gubernur Maluku Utara maupun Gubernur Papua Selatan untuk menarik lebih banyak investor. Nah, hanya tadi saya sampaikan kepada Pak Dubes, kami butuh investor lebih banyak karena kami berkaca banyak industri yang masuk di kawasan transmigrasi. Uang berputar lebih banyak ketika investasi datang. Contoh di kawasan transmigrasi Melolo Sumba Timur itu per tahun ini saja, itu kami hanya menggelontorkan 28,5 miliar rupiah. Sementara investor itu membawa 5,4 triliun rupiah. Dan mereka juga sudah berkomitmen untuk menambah 4 triliun lagi. Jadi inilah salah satu bukti nyata. Kemudian di kawasan transmigrasi Maloy, Kalimantan Timur. Saya waktu ke Jepang, ada bisnis forum. Kemudian LX, perusahaan internasional dari Korea, mau membangun pelabuhan laut di situ untuk trading. Nah, dia sudah berkomitmen juga 1,2 triliun rupiah di kawasan transmigrasi Maloy. Ada beberapa juga perusahaan dari Malaysia yang mau membangun bandara. Dia cuma butuh lahan transmigrasi, bangun bandaranya itu mereka yang akan bangun. Ini adalah salah satu bukti bagaimana investor itu ikut berkontribusi dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Juga lain-lainnya nanti akan kami kembangkan, hanya saya sampaikan bahwa tolong uangnya saja yang bawa ke kawasan transmigrasi, tenaga kerja asingnya jangan. Berarti dalam perjanjian nanti akan ada seperti itu jaminannya? Pasti. Saya sejak di Tiongkok saya sudah sampaikan itu, dan tadi secara saya garis bawahi begitu, walaupun saya dengan diplomasi saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sensitif, dia juga sampaikan kepada saya bahwa dia menyadari itu, dan dia katakan memang di masa yang lalu karena ada keterburu-buruan, ketergesa-gesaan, dan lagi kan fokusnya itu rata-rata tambang tuh, butuh expertise. Nah, ketika misalkan ditawarkan kepada masyarakat lokal, belum memiliki kemampuannya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan sekarang ini, makanya tadi kami ada transmigrasi patriot itu, kami sudah mulai dari sejak awal, bagaimana menyiapkan dulu manusianya, supaya ketika investasi datang, masyarakatnya sudah siap dan terserap oleh lapangan kerja. Baik. Kami mendapatkan informasi bahwa selama kemarin peringatan 1 tahun kemerdekaan, 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, Bapak di Kementerian Transmigrasi kan membuka semacam layanan 24 jam tuh Pak, open house untuk memberikan masukan dan kritikan gitu ya. Nah, apakah Bapak sudah menerima masukan dan kritikannya seperti apa Pak?
Jadi kebetulan saya tongkrongin di situ 24 jam. Ya. Jadi saya juga di situ, jadi saya tahu persis sejak itu dibuka jam 8 pagi hari Sabtu sampai jam 8 pagi lagi hari Minggu. Yang saya tangkap semangat masyarakat untuk bisa mengembangkan transmigrasi itu sangat tinggi sekali. Contohnya apa Pak masukannya? Contohnya bahkan sampai dengan pagi hari ya, sampai dengan jam 5 pagi itu para patriot yang ada di kawasan-kawasan transmigrasi masih melek dan memberikan banyak masukan banyak hal. Contoh masalah penyelesaian lahan, infrastruktur, ya kan? Kemudian potensi ekonomi. Saya beri contoh saja, misalkan ya, patriot yang ada di Batam menyampaikan, Pak, ini di Rempang itu ada potensi untuk pelabuhan laut. Kenapa begitu? Karena draftnya, kedalaman lautnya itu lebih dari 20 meter. Kita tahu bahwa pelabuhan di Singapura itu sekitar 20 meter. Ini ada potensi sampai dengan 27 meter. Sementara di Indonesia itu yang terdalam, di Batam itu 15 meter, di Tanjung Priok juga 15 meter. Maknanya apa? Maknanya kapal di atas 300.000 GWT itu tidak bisa masuk perairan Indonesia. Tidak bisa berlabuh di sana. Nah, oleh karena itu kalau misalkan itu bisa kita bangun, itu bisa menjadi salah satu pelabuhan bebas terbesar yang ada di Indonesia. Jadi dan itu salah satu bisa menyaingi. Contoh masukannya itu? Contoh salah satu masukannya itu. Berarti kalau seperti itu apakah akan langsung ditindaklanjuti? Saya sampaikan begini, kita selama ini memberikan opsi terlebih dahulu kepada pemerintah daerah. Karena leading sektornya ada di pemerintah daerah. Yang kedua kepada masyarakat. Misalkan contoh di Rempang tadi, itu lokasinya ada di Pantai Sembulang. Sebetulnya yang pertama, kan tadinya mau digusur tuh masyarakatnya. Saya bilang jangan digusur. Sekarang bisa tidak di enclave misalkan, tanpa harus menggusur masyarakat. Kalau misalkan bisa, lebih bagus. Kalaupun misalkan tidak bisa, disampaikan kepada masyarakat, ini Anda punya potensi ini, mau dikembangkan tidak. Anda misalkan berpindah tanpa harus berpindah dari Pulau Rempang. Tinggal nanti manfaatnya untuk Anda apa? Apa manfaat yang Anda dapatkan dengan adanya pembangunan itu. Jadi jangan hanya misalkan, oh di situ ada emasnya, udah gusur aja masyarakat, seolah-olah masyarakat tidak memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan. Gitu. Kira-kira akan seringkah dibuka open house seperti ini ke depannya untuk menyerap masukan dan kritikan dari masyarakat? Pasti, karena sejauh ini saja dengan adanya era digital ya, itu juga saya sering setiap hari begitu membalas pesan, terus kemudian juga kadang live IG langsung, utamanya dengan masyarakat selama membahas tentang transmigrasi, ya kan? Nah, ini sebenarnya lebih juga saya berikan semacam contoh kepada para pegawai transmigrasi, karena pada akhirnya saya tidak bisa bekerja sendirian. Tentulah ini semangat ini juga harus dimiliki oleh seluruh para pegawai transmigrasi bahwa lihat masyarakat kita bersemangat dengan adanya transformasi transmigrasi, tolong pola pikir kita jangan kembali ke yang lama, hanya fokus Pak ini mau pindah, di sana tidak nyaman, kemudian balik lagi, berapa negara dirugikan atas program-program itu gitu. Jadi mulai sifatnya membuka cara banyak sekali untuk menampung dan menerima masukan ke depannya. Betul, ya Pak ya. Betul. Nah, salah satu hal yang mungkin ini juga kami dapatkan informasinya adalah ke depannya akan menggunakan rekrutmen dengan pola menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kemudian penentuan lokasinya juga akan menggunakan geospatial planning. Bisa dijelaskan Pak ini bagaimana maksudnya? Jadi tadi saya sampaikan untuk transmigrasi lokal itu kami fokuskan satu kepada masyarakat yang menghibahkan tanahnya untuk kepentingan transmigrasi. Kan sumber tanah transmigrasi itu adalah dari tanah negara, tanah ulayat, ya tanah adat, juga dari masyarakat yang menghibahkan tanahnya itu untuk kepentingan transmigrasi. Nah, saya sampaikan kepada masyarakat yang menghibahkan tanahnya untuk kepentingan transmigrasi, boleh dong dia diberikan hak pertama kalau misalkan dia mau ikut program transmigrasi. Yang kedua, dimanfaatkan untuk masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung, yang masih tergolong miskin. Nah,
Untuk melihat dari mana masyarakat itu miskin, kita mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional. Saya sampaikan tolong dicek, itu harus menjadi semacam saringan awal bahwa memang yang bersangkutan berhak untuk mengikuti program transmigrasi ini. Jadi nanti rekrutmennya jelas ya Pak ya, tadi Betul. tidak hanya sekedar mengejar jumlah, Betul. tapi juga akan data terbelakangnya. Betul. Oke, kalau misalnya dari Bapak sendiri, apa strateginya kemudian untuk misalnya menjamin bahwa sistem seperti ini dijalankan oleh para petugas nantinya ke depannya? Yang pertama tentu saja pengawasan melekat. Kemudian saya juga mungkin akan melakukan random check, ya kan. Bahkan begini Mbak Val, yang paling saya rasakan sekali untuk melakukan transformasi ini, bukan saja saya melihat gambar besar yang Indonesia, bahkan dalam gambar kecil Kementerian Transmigrasi ini saja, memang yang harus pertama-tama kita lakukan adalah melakukan pembangunan manusianya terlebih dahulu. Jadi nggak hanya pembangunan manusia di tempat transmigrasi, tapi di dalam kementerian juga? Pasti, pasti. Ya, salah satu contoh. Waktu saya pertama kali mendarat di Kementerian Transmigrasi, saya tanya apa ya, kesulitannya. Mereka sampaikan anggaran. Ya, ini kan ada satu persepsi yang berbeda nih. Kalau saya, tantangannya adalah persepsi masyarakat. Bahkan anggaran dikembalikan tadi ya Pak ya? Betul. Kenapa saya sampaikan persepsi masyarakat? Karena kalau persepsinya hanya melihat transmigrasi seperti zaman dulu, belum apa-apa program transmigrasi sudah ditolak. Ya kan? Inilah yang saya sampaikan, justru harus kita bangun. Ubah persepsi masyarakat bahwa kita sedang melakukan transformasi. Tapi kembali tadi misalkan masalah anggaran. Oke, saya sampaikan. Udah, kita kerja dulu, nanti kita minta uangnya pada presiden, kalau presiden suka pasti beli, saya sampaikan begitu. Nanti kita bisa dapat anggarannya. Nah, ketika anggarannya sudah ada, ya kan? Terus kemudian dibutuhkan berbagai macam regulasi, ternyata membutuhkan kerja keras. Dan kerja keras itu harus masuk Sabtu Minggu, ya kan? Nah, saya pernah satu saat saya ngecek, ternyata tugas belum selesai. Akhirnya saya lakukan konsinyering. Padahal waktu itu ada hari Raya Waisak, di mana ada hari kejepit, sehingga libur itu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari libur. Nah, Jumat malam saya cek ternyata pekerjaannya belum selesai. Saya bilang konsinyering. Apa itu? Seluruh pegawai transmigrasi masuk kerja. Nah, sudah mulai goyang ini, ya kan? Kok begini sekali, kok begini, kok begitu. Itu saya sampaikan, masuk. Akhirnya masuklah mereka di hari Sabtu, Minggu, Seninnya karena hari besar, Waisak saya liburkan, Selasanya tetap masuk. Nah, waktu itu saya rogoh kocek sendiri, saya bayar uang lemburnya kepada mereka. Saya sampaikan, kita belum punya uang, saya berikan uang lembur sesuai dengan hak kalian. Tapi ini kan untuk mendapatkan yang tadi 2,55 triliun tadi ya, yang kita kembalikan 700 miliar. Nah, kemudian setelah uangnya ada, karena belajar dari tadi mereka berat sekali mau masuk Sabtu Minggu itu, saya berikan konsensus. Saya sampaikan begini, sekarang uangnya sudah ada. Sesuatu hal yang kamu anggap sebagai satu tantangan besar, satu hambatan besar, sekarang sudah ada solusinya. Uang sudah di rekening kita. Tapi saya sampaikan, ini mengandung konsekuensi. Apa konsekuensinya? Mau tidak? Masuk Sabtu Minggu. Kalau tidak mau, saya kembalikan uangnya. Jadi akhirnya bagaimana? Nah, mereka bilang mau. Oke. Nah, jadi saya sampaikan, oke, kalau mau, Sabtu Minggu harus masuk. Karena harus ada penyerapan anggaran, harus menjamin anggaran itu tiba ke masyarakat. Itu kan sesuatu kerja yang luar biasa. Gitu. Ya. Saya sampaikan kalau anggarannya kita kecil, kita akan dikejar-kejar. Tapi tinggal nunggu saja nanti Kementerian Transmigrasi akan dibubarkan lagi. Karena nggak ada manfaatnya juga. Ya kan? Ya. Jadi berarti kalau saya tanya kepada Bapak nih, ini sudah 1 tahun berjalan, sudah banyak pelajaran selama ini. Ke depan, apa target Bapak? Target saya itu adalah bisa mencetak lebih banyak manusia-manusia unggul melalui program transmigrasi ini. Karena itulah yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Manusia-manusia unggul yang memiliki karakter, 1, bertanggung jawab, 2, selalu mencari solusi, kemudian yang ketiga adalah yang produktif.
Tentu saja manusia-manusia yang pintar tapi berintegritas. Pintar yang saya artikan tadi mampu menjawab solusi atas persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Mbak Val, saya ingin menyediakan wadah ini, program transmigrasi ini, untuk manusia-manusia unggul tadi itu bisa mengamalkan ilmunya. Bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Karena kalau misalkan mereka hanya sebatas di ruang ber-AC saja, berbicara soal teori, tidak akan dapat sense-nya, tidak akan dapat guts-nya. Seperti apa sih penderitaan yang dirasakan oleh rakyat kita itu. Nah, oleh karena itu saya selalu ingin SDM-SDM unggul kita itu betul-betul bisa berkontribusi besar, tapi saya melihat optimisme itu. Optimisme itu saya bangun dari contoh-contoh patriot seperti almarhum Bimo. Dan saya yakin nilainya lebih banyak lagi. Saya kemarin yang membuat saya juga terharu ketika bicara dengan para patriot itu, mereka mengatakan apa? Bapak, 4 tahun persaudaraan, persahabatan kami di kampus itu belum apa-apa dibandingkan dengan 1-2 bulan di penugasan patriot ini. Kenapa? Karena sense-nya, jiwa persaudaraannya itu lebih bondingnya lebih terasa begitu. Karena ada di lapangan langsung ya Pak. Betul. Ya. Nah Pak, terakhir sebelum kita tutup, apa pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat yang menonton acara ini agar mereka mau ikut transmigrasi? Singkat aja Pak, silakan. Jadi para pemirsa, hari ini transmigrasi bukan lagi sekedar memindahkan penduduk. Transmigrasi adalah peningkatan kesejahteraan melalui pemusatan penduduk agar lebih efektif dan efisien begitu, pembangunan manusia serta pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi melalui program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami membutuhkan banyak sekali talenta-talenta unggul untuk membantu negara ini agar kita semua bisa terbebas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. Baik, mudah-mudahan jadi terinspirasi ya masyarakat mendengarkan pesan Bapak. Insya Allah. Nanti kalau mau daftar kemana Pak? Jadi nanti langsung ke kantor-kantor transmigrasi yang ada di daerah, bisa juga langsung ke Kementerian Transmigrasi atau bisa klik link di website transmigrasi.go.id. Baik, Bapak Iftithah Sulaiman, terima kasih sudah bersama kami Sama-sama, pada hari Bapak. ini. Baik, semoga target Bapak tadi dapat tercapai ya Pak ya, dan benar-benar transmigrasi ini bisa memberikan peningkatan kesejahteraan buat masyarakat, khususnya dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Baik, pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dalam Di Balik Layar bersama Menteri Transmigrasi Bapak Iftithah Sulaiman. Kami akan kembali dengan episode menarik lainnya, tentunya dengan perbincangan hangat bersama para pembuat kebijakan dan seluk-beluk tentang bagaimana sebuah kebijakan itu dibuat. Akhirnya saya Valerina Daniel, sampai jumpa di lain kesempatan.